Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Marwanto selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit penjelasan mengenai arti sabar. Sabar sendiri berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Menahan di sini dapat diartikan menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu, dan menahan amarah. Namun, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai sabar dalam artian menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah ampun kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sangatlah mencintai orang yang sabar dan menjanjikan pahala dan ganjaran yang amat luar biasa untuk orang yang bersabar. Namun, sedikit sekali orang yang bisa bersabar. Banyak orang yang mengetahui arti sabar namun sulit untuk melakukannya. Lalu, bagaimana sih cara kita agar bersabar? Di sini saya meringkas menjadi 3S, yaitu sholat, senyum, dan syukur. Sholat adalah jembatan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah kewajiban kita dan cara kita meluangkan segala isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah senyum. Ibnu Qayyim berkata, kesabaran adalah ketika hati kita bisa menahan amarah dan mulut kita diam. Mulut kita diam dengan senyum. Saat orang lain mencaci kita, saat musibah datang menghampiri kita, hadapi dengan senyuman. Senyuman juga dapat meluluhkan hati kita ketika kita sedang marah. Coba saja ketika orang lain mencaci kita, namun kita membalasnya dengan senyuman. Orang itu akan berhenti dengan sendirinya, karena dengan senyum menandakan kita sabar. Yang ketiga adalah syukur. Syukur adalah bentuk terima kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, maka kita juga dapat bisa bersabar. Ketika kita ditimpa musibah, kita harus bersyukur karena Allah menjanjikan pahala yang amat luar biasa ketika kita mampu menghadapinya. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali hambanya itu mampu. Allah tidak akan memberikan ujian di batas kemampuan kita. Ketika Allah memberikan suatu ujian untuk kita, itu artinya Allah sedang ingin meninggikan derajat kita. Oleh karena itu, hadapilah segala ujian yang Allah berikan terhadap kita dengan sabar dan syukur. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah memberikan ujian terhadap hambanya, itu artinya Allah menggugurkan dosanya seperti gugurnya daunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabar merupakan bentuk cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba yang soleh dan solehah, juga hamba yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sekarang kita bersabar. Barang siapa yang belum bisa bersabar, kita mulai dari sekarang dengan kita senyum dan diam. Ketika ada musibah datang kepada kita, hadapi dengan senyuman dan diam, karena sesungguhnya diam lebih baik. Terima kasih, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.